Jadi Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya doakan kalian semua lancar rezekinya, sehat badannya, dan tentram hatinya. Kali ini saya akan menceritakan film The Incredible Hulk yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang Bruce Banner yang mengalami kecelakaan eksperimen pada dirinya dan mengakibatkan dia menjadi monster hijau yang sangat kuat. Lantas, bagaimana cara Bruce Banner mencari penawar atas tragedi yang ia alami tersebut? Langsung saja, nasi uduk lauknya gulai film Hulk. Yuk kita mulai. Di opening film, kita diperlihatkan Bruce Banner yang sedang melakukan eksperimen tentang radiasi gamma. Di sana, dia ditemani oleh kekasihnya yang bernama Betty. Sesuai dengan skenario Pak Sutradara, eksperimen tersebut mengalami kecelakaan yang mana mengakibatkan Bruce Banner tiba-tiba menjadi monster dan mengamuk. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam tragedi tersebut. Tetapi Jenderal Ross yang marah atas terlukanya Betty sang anak mengusir Bruce dengan marah. Beberapa hari kemudian fenomena tersebut menjadi viral. Sang jenderal pun berubah pikiran. Dia hendak menangkap Bruce untuk dijadikan eksperimen senjata militer. Sedangkan Bruce yang mengetahui rencana tersebut memilih kabur dan kini statusnya menjadi buronan militer Amerika. Scene berpindah ke 5 bulan berikutnya. Ternyata Bruce Banner berada di Brazil. Di sana dia berlatih sebuah teknik pernafasan yang berguna untuk meredam emosinya. Dikarenakan jika detak jantungnya mencapai angka 200, maka dia akan berubah menjadi Hulk. Selama di Brazil, Bruce juga bekerja di pabrik minuman. Lagi-lagi sesuai arahan Bapak Sutradara, saat Bruce sedang memperbaiki alat, tangan Bruce terluka. Darahnya pun menetes jatuh. Dengan sikap dan sedikit panik, Bruce langsung mengejar ke lokasi tetesan darah tadi dan membersihkannya. Ternyata Bruce kurang teliti. Masih ada darah di botol minuman yang akan dikemas dan dikirim ke konsumen. Di sela-sela kesibukannya, Bruce terus berusaha untuk membuat penawar agar dirinya tidak berubah menjadi monster saat dia marah. Bruce tidak sendiri, dia dibantu oleh teman online-nya yang berinisial Mr. Blue. Di lain hari, minuman yang tercampur darah Bruce sampai ke tangan konsumen. Orang tersebut pun langsung tewas setelah meminumnya. Berita tersebut langsung sampai ke Jenderal Ross. Dengan sigap, dia langsung mengumpulkan pasukan terbaiknya untuk dikirim ke Brasil dan menangkap Bruce. Sesampainya di Brasil, pasukan elit sudah siap siaga untuk menangkap Bruce. Tapi ternyata mereka kena prank. Bruce sudah menyadari akan kedatangan mereka. Saat hendak kabur dari kota tersebut, Bruce kepergok oleh pemimpin pasukan tersebut yang bernama Blonsky. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Bukannya tertangkap oleh pasukan militer, Bruce justru kena tangkap oleh preman pasar. Saat dibully, detak jantung Bruce mencapai angka 200. Seketika Bruce pun otomatis berubah menjadi Hulk. Dengan sangat mudah, Hulk mengalahkan preman pasar. Kemudian terjadi adegan baku tembak melawan Hulk. Karena Hulk terlalu overpower, pasukan militer pun tak sanggup menangkap Hulk. Dan Hulk pun berhasil lolos. Keesokan harinya, Bruce terbangun di sebuah hutan Meksiko. Dengan celana yang sudah kedodoran dan bolong-bolong, Bruce mencari tumpangan untuk pergi ke kota terdekat. Sesampainya di sana, Bruce yang sedang beristirahat disangka sebagai pengemis. Dan uang yang dia peroleh akhirnya digunakan untuk membeli pakaian. Kemudian Bruce melanjutkan perjalanannya menuju Amerika. Di sisi lain, Blonsky mendatangi Jenderal Ross guna menanyakan hal-hal seputar Hulk. Dikarenakan Blonsky ini mania factor, jadi dia sangat terobsesi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hulk. Dirasa Blonsky ini adalah orang yang tepat, akhirnya Jenderal Ross membeberkan sedikit rahasia tentang proyek prajurit super. Kembali pada Bruce, kini dia sudah sampai di Amerika. Di sana dia mendatangi kedai pizza langganannya dulu. Bruce hendak meminta tolong untuk menginap beberapa hari, serta meminta beberapa bantuan kecil lainnya.
Keesokan harinya, Bruce mendatangi universitas tempat dia belajar dulu. Dengan menyamar sebagai pengantar pizza, Bruce dapat masuk dengan mudah. Sesampainya di dalam, Bruce mencari file yang berisikan tentang data radiasi gamma milik penelitiannya dulu. Namun file yang dia cari sudah tidak ada. Ketika Bruce hendak berkemas dan pergi berkelana lagi, ternyata Betty juga datang ke kedai pizza tersebut. Tak sengaja, Bruce yang hendak keluar berpapasan dengan Betty. Awalnya, Bruce mencoba untuk kabur karena Betty sedang bersama pacar barunya. Setelah beberapa saat, Bruce yang sedang berjalan di tengah hujan didatangi oleh Betty yang seorang diri. Akhirnya mereka pun CLBK. Anjay, gampang banget si Betty ganti-ganti cowok, dasar buaya betina. Kemudian Betty mengajak Bruce untuk menginap di rumahnya. Karena ini di Amerika, jadi tenang saja, mereka nggak bakal digerebek sama tetangga. Sesampainya di kamar, Betty menunjukkan sebuah flash disk yang berisikan file data yang Bruce cari kemarin. Harapan Bruce untuk bisa sembuh pun kembali terbuka. Di sisi lain, Jenderal Ross hendak melakukan penyuntikan serum super kepada Blonsky. Karena untuk berjaga-jaga, Blonsky hanya mendapatkan dosis yang paling rendah. Keesokan harinya, saat Betty hendak mengantarkan Bruce ke terminal, ternyata pasukan militer sudah bersiap untuk menangkapnya. Bruce pun lari mencoba menyelamatkan diri. Namun akhirnya dia terpojok. Kemudian Bruce diserang menggunakan bom asap. Karena Bruce terdesak dan panik, akhirnya Bruce berubah menjadi Hulk dan pertempuran pun terjadi. Dikarenakan tentara biasa tidak bisa mengalahkan Hulk, kini tiba giliran Blonsky untuk menunjukkan hasil dari serum super yang sudah disuntikan ke dalam tubuhnya. Terlihat, Blonsky memiliki kecepatan dan kelincahan tubuh yang meningkat drastis, sehingga dia mampu menghindar dari serangan Hulk. Kemudian, Blonsky memancing Hulk ke arah meriam ultrasonik buatan Stark Industries. Namun meriam itu hanya mampu menahan Hulk untuk sementara saja. Dengan jiwa sok keras ala anak Free Fire, Blonsky berjalan santai mendekati Hulk. Tanpa basa-basi, Hulk menendang Blonsky hingga sekarat. Masih di suasana mencekam, Betty datang mendekati Hulk dengan jiwa bucinnya. Tiba-tiba datang sebuah helikopter dari belakang Hulk. Dikarenakan mereka tidak melihat keberadaan Betty yang tertutupi oleh badan Hulk, tembakan peluru pun diluncurkan. Namun Hulk dapat melindungi Betty dan menghancurkan helikopter tersebut. Hulk yang marah pun pergi membawa Betty. Ternyata orang yang memberitahu keberadaan Bruce kepada pihak militer adalah pacar barunya Betty. Terlihat pula Bruce yang membawa Betty ke sebuah gua untuk berteduh. Di sisi lain, Jenderal Ross melihat kondisi Blonsky yang sedang kritis akibat menerima tendangan dari Hulk. Pagi hari pun tiba. Betty yang terbangun dari tidurnya kini mengajak Bruce pergi ke sebuah motel dan membeli beberapa pakaian untuk Bruce. Kemudian di dalam motel terjadi adegan yang harus saya skip karena saya takut channel saya jadi nggak berkah. Di sisi lain, Jenderal Ross dikejutkan dengan kabar kesembuhan dari Blonsky. Ternyata efek dari serum super tersebut juga memberikan dampak pada proses pemulihan Blonsky dengan sangat cepat. Kembali lagi pada Bruce, kini dia dan Betty berencana untuk bertemu dengan Dr. Blue. Dan saat Bruce mengirim pesan kepada Dr. Blue, ternyata pesan itu terdeteksi oleh S.H.I.E.L.D. Akhirnya, Jenderal Ross pun tahu di mana lokasi keberadaan Bruce Banner dapat ditemukan. Singkat cerita, kini Bruce dan Betty bertemu dengan Mr. Blue. Mereka pun berbincang-bincang banyak hal seputar rencana pengobatan untuk Bruce, agar Bruce bisa kembali menjadi manusia normal. Eksekusi pun dimulai. Awalnya, Bruce tampak akan menjadi Hulk. Tetapi setelah dimasukkan obat penawar dan sentuhan dari Betty, akhirnya Bruce bisa kembali ke wujud manusianya. Namun percobaan itu belum diketahui hasilnya, apakah akan permanen atau hanya untuk sementara saja. Kemudian Mr. Blue mengajak Bruce untuk melihat-lihat stok darah Bruce yang sudah digandakan. Saat mereka sedang mengobrol, ternyata pasukan militer sudah mengintai mereka dari luar.
Bruce pun terkena tembakan peluru bius. Seketika Bruce pun tak sadarkan diri. Kemudian Bruce yang tak berdaya dibawa oleh Jenderal Ross. Tidak puas hanya dengan menangkap Bruce, Blonsky yang mania factor ini memaksa Mr. Blue untuk menyuntikkan darah Hook ke dalam dirinya. Dengan harapan Blonsky dapat memiliki kekuatan seperti milik Hook. Karena diancam, akhirnya Mr. Blue menuruti keinginan Blonsky. Eksekusi pun dimulai. Seketika, Blonsky berubah menjadi monster dan membuat kekacauan di kota. Para militer mencoba menghentikan Blonsky, tapi senjata biasa tidak ada yang mempan terhadapnya. Sedangkan Bruce yang sedang ditawan oleh militer pun menyarankan kepada Jenderal Ross bahwa hanya Hook lah yang dapat menghentikan kebrutalan Blonsky. Dikarenakan sang jenderal sudah tidak punya pilihan lain lagi, akhirnya Bruce diizinkan untuk melawan Blonsky. Bruce mendatangi Blonsky dengan cara menjatuhkan dirinya dari pesawat. Saat dia membentur tanah, Bruce kembali menjadi Hook, dan pertarungan final pun dimulai. Dan pertarungan dimenangkan oleh Hook. Tidak lama setelah itu, Hook pun pergi entah kemana. Semenjak kejadian itu, Betty belum pernah bertemu kembali dengan Bruce. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Bruce berada di hutan Columbia. Dan diperlihatkan pula bahwa Bruce kini bisa mengendalikan kekuatan Hook. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng agar kamu selalu dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Doakan saya agar channel ini segera sukses, karena saya butuh gaji dari YouTube. Oke, see you next again, and wassalamualaikum.